perencanaan yang baik tidak bisa dikatakan perencanaan yang baik kalau misalnya Bisa pelaksanaan sehat, kurang bisa baik hidup, seperti kayak itu. gitu. Kalau yang di pelosok-pelosok, mereka kan bergantung pada pemerintah kayak gitu loh. Pemerintah ngasih dana berapa, nah nakesnya tuh sesuaiin sama dia dari dana pemerintah Kalau itu. misalkan dari segi rencananya dan segala macamnya itu hampir sama lah kayak yang diomongin sama Mas Fadil. Sebenarnya masih bagus gitu. Cuman apakah dari SDM-nya siap, terus juga kondisi galangannya siap sama sebenarnya sama kayak. Selamat sore KMITS. Perkenalkan, saya Salih Syuhada selaku perwakilan dari Kementerian Aksi dan Propaganda PMITS, sekaligus yang akan menjadi moderator pada sesi diskusi kali ini. Nah, sebelumnya, sebagaimana yang kalian lihat, aku ini sekarang posisinya tidak sendiri, melainkan aku ditemani oleh 3 perwakilan dari 3 fakultas yang berbeda. Nah, kami di sini mau ngapain? Jadi kami di sini itu ingin membicarakan dan juga mungkin ya ngomong santai aja gitu mengenai suatu isu sosial politik yang sedang hangat dibicarakan maupun yang sedang terjadi gitu. Dan untuk topik yang akan kami angkat, kami akan mengangkat topik perpindahan ibu kota ke IKN gitu. Nah, sebelum memulai diskusi, aku rasa kurang afdol kalau misalkan baru aku aja yang melakukan perkenalan diri. Oleh karena itu, aku mempersilakan kepada perwakilan-perwakilan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum kita memulai sesi diskusi kali ini. Ya, selamat sore teman-teman. Kenalin, aku Alex dari Fakultas Teknik Kelautan ITS Angkatan 2020. Aku kenalin, aku Hana, aku dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Angkatan 22. Selanjutnya perkenalan, nama gue Fadil, membersamai teman-teman FTSPK dari Angkatan 2020. Oke, jadi di sini aku ditemani oleh Mas Fadil, Mas Alex dan juga Mas Hana. Oke, Mbak Hana. Oke, maaf. Gimana sebenarnya itu kan tadi aku udah bilang kita mengangkat topik mengenai IKN kan. Mungkin aku akan menjelaskan sedikit aja mengenai IKN itu gimana. Oke, jadi sebagaimana yang kita ketahui pada tahun 2022 lalu DPR itu telah mengesahkan RUU, suatu RUU, di mana RUU itu adalah yang kita kenal sebagai UU nomor 3 tahun 2022 tentang IKN. Nah, di mana di UU itu akan mengatur mengenai perpindahan ibu kota yang awalnya di Jakarta, sekarang itu nanti bakal pindah ke ibu kota Nusantara di IKN di Kalimantan Timur, tepatnya itu di Kabupaten Kutai Kartanegara sama Penanjem. Correct me if I'm wrong ya, kalau nggak salah. Habis itu di sini itu, pembangunan IKN ini akan dilaksanakan oleh suatu badan yang disebut Otorita Ibu Kota Negara. Nah, itu tuh dikepalai oleh Bapak Bambang Susanto. Nah, itu telah diatur di UU nomor 3 tahun 2022 pasal 4 ayat 3. Aku bacain ya. UU nomor 3 tahun 2022 pasal 4 ayat 3 itu berbunyi, Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggara pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara. Nah, aku juga mau ngasih tahu ini, kalau pada pasal 5 ayat 6 dijelaskan juga bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara dan atau melaksanakan kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Jadi 2 pasal yang tadi udah aku bacain itu merupakan tugas dari Otorita IKN maupun juga hak Otorita IKN. Nah, jadi di IKN ini akan dilakukan pembangunan berdasarkan 8 prinsip, di mana prinsip itu ada mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika, terhubung, aktif dan mudah akses, rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi, dan juga yang terakhir peluang ekonomi untuk semua. Nah, mungkin untuk pada sesi diskusi kali ini aku akan membahas mengenai satu prinsip, yaitu yang mendesain sesuai kondisi alam, dan juga aku mau membicarakan mengenai IKN itu. Jadi mungkin yang belum tahu itu IKN itu dibangun akan melalui 5 tahap. Nah, jadi tahap yang pertama itu mungkin aku nggak bakal bacain semua tahap karena pada kesempatan kali ini itu kita itu cuma akan membicarakan mengenai tahap 1 aja. Dimana tahap 1 itu adalah, jadi pemerintah itu akan membangun infrastruktur utama seperti kayak menyediakan air minum, listrik, TIK, pengelolaan sampah dan air limbah untuk produk pionir. Nah, selanjutnya juga akan membangun istana kepresidenan, perkantoran dan perumahan dan pemindahan ASN. Nah, dan di sini juga aku mau menambahkan, jadi kalau menurut Pak Bambang ya, Kepala Otorita IKN, menurut Pak Bambang Susanto ini, Pak Bambang ini melihat bahwa IKN itu akan menjadi kota yang layak huni gitu. Nah,
Dari situ itu aku sebenarnya pengen tahu juga sebenarnya. Mungkin aku mau langsung tanyain aja gitu ke Mas Fadil yang dari Fakultas MTSPK. Sebenarnya kota layak huni itu apa ya, Mas? Oke, membahas kota layak huni ini kita harus melihat dalam beberapa akses. Jadi bukan beberapa akses, sorry, dari beberapa kriteria. Jadi dari prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan itu tadi, dari 8 prinsip itu memang sudah mengacu bahwasanya bagaimana sebuah kota itu mampu mengakomodasi masyarakatnya dan juga bisa dikatakan layak huni. Dengan kalau misalnya kita melihat dari IKN itu sendiri dengan konsepnya yang seperti smart city ataupun forest city yang meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dan juga meningkatkan keamanan maupun aksesibilitas dan sebagainya, itu memang kita bisa melihat IKN ini sebagai percontohan bahwasanya sebuah kota layak huni ini seperti apa. Karena konsep-konsep yang ditawarkan itu sebuah konsep yang aku bisa bilang cukup utopis gitu loh. Ketika sebuah kota yang dibuat dengan perencanaan yang baik, mungkin bisa jadi aku bisa mengatakan IKN ini menjadi contoh yang baik gitu loh. Akan tetapi seperti yang kita tahu, perencanaan yang baik tidak bisa dikatakan perencanaan yang baik kalau misalnya pelaksanaannya kurang baik, seperti itu. Kalau dari aku melihat IKN ini apakah layak huni atau tidak, bisa dikatakan bahkan lebih layak huni dibanding kota-kota lain. Karena kenapa? Ini bukan kota yang dibangun secara bertahap dari skala kecil, lalu dari masyarakat yang jumlahnya sekian lalu bertumbuh dengan nanti infrastrukturnya akan mengikuti secara perlahan. Tapi enggak, ini adalah sebuah kota yang dibangun secara ibaratnya secara radikal gitu loh. Kalau kita menyebutnya secara radikal dan bukan inkremental gitu. Langsung dibentuk dengan segala fasilitasnya yang ada, dengan segala infrastruktur yang ada, maka bisa dikatakan ini bisa jadi kota yang sangat-sangat layak huni gitu loh. Kalau melihat dari kelayakan huninya seperti itu. Akan tetapi permasalahannya adalah apakah masyarakat yang akan dipindahkan ataupun dari ASN dan sebagainya di tahap pertama dan nanti masyarakat mengikuti itu, apakah mampu menyesuaikan dengan tawaran-tawaran kondisi kota yang utopis ini sendiri gitu loh. Karena sebelum kota itu berpindah atau masyarakat itu berpindah, ada budaya-budaya yang hadir dalam sosial masyarakat itu sendiri. Jadi walaupun tempatnya dipindah, misalnya masyarakat yang awalnya dari Kalimantan, sama-sama di Kalimantan gitu, pindah ke IKN bisa jadi belum menemukan budaya hidup yang sama gitu loh. Karena ini adalah kota yang baru. Kalau misalnya aku dari Bekasi pindah ke Surabaya, aku bisa menyesuaikan kebiasaan dengan warga Surabaya. Karena ada contohnya. Sedangkan di IKN ini kita berpindah ke tempat yang tidak ada orangnya awalnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang akan hadir pada masyarakat pertama kali di IKN itu akan mempengaruhi di tahap-tahap selanjutnya gitu loh. Apakah dari awal itu kita bisa menyesuaikan, dan apakah tawaran-tawaran seperti Smart City dan juga Forest City itu bisa dikembangkan secara lebih lanjut, itu perlu kita perhatikan ke depannya, seperti itu. Nah Mas, mungkin aku mau tanya lagi. Nah, kan kalau konsep layak huni yang dulunya itu kan dibuat untuk kota besar gitu kan. Nah, misalkan kayak ibu kota Jakarta gitu kan. Nah, habis itu dengan IKN itu kan berarti harus menyiapkan konsep layak huni yang seperti apa gitu loh Mas, agar konsep ini tuh akan terus relevan dan juga tetap relevan untuk tahun-tahun ke depannya. Oke, jadi mau bahas relevansi itu aku kurang bisa menjawab banyak ya, karena mungkin point of view kalian dari seorang mahasiswa yang mungkin melihat relevansi itu hadir pada sebuah organisasi mahasiswanya, sedangkan ini dalam skala kota dan itu sangat-sangat berbeda gitu loh. Setiap orang yang hadir pada kotanya sudah pasti berusaha untuk relevan gitu loh. Karena membiasakan diri dengan budayanya, pun kalau misalnya tidak terbiasa dengan budaya, setiap orang akan mencari cara untuk bertahan hidup gitu loh. Jadi kalau masalah relevansi dengan masyarakat dan dengan kotanya, itu akan hadir secara tanpa paksaan ataupun itu pasti hadir gitu loh. Cuma kalau misalnya kotanya apakah terus relevan, itu aku nggak bisa menjawab gitu loh. Cuma apakah tawaran-tawaran yang ditawarkan pemerintah itu bisa tetap terjalan, itu yang perlu kita perhatikan gitu loh. Karena pemerintah sendiri memiliki 5 tahapan ini sampai 2045, yang mana ada sekitar 20 tahun lagi kita untuk tetap
mengawal nih. Kalau dari pertanyaanmu, aku bukan mengenhance kita mempertanyakan relevansinya, tapi realisasinya. Apakah tawaran-tawaran dari prinsip-prinsip yang sudah digagas itu mampu tetap berjalan sampai 20 tahun ke depan? Karena bisa jadi IKN ini menjadi baik ketika 5 tahapan ini terlaksana dengan sempurna gitu loh. Kalau ada yang miss, bisa jadi kerangka-kerangka yang lain tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Berarti memastikan realisasikannya 8 prinsip yang tadi ya Mas? Iya. Kalau misalkan ini Mas, mungkin aku mau nanya Mas, menurut Mas bagaimana caranya gitu Mas untuk membantu atau membantu merealisasikan yang tahapan pertama itu Mas, yang prinsip pertama Sorry, aku agak lupa yang disebut personal ini Mas, mendesain sesuai kondisi alam. Oke. Kalau mendesain sesuai kondisi alam itu dari master plan-nya IKN sendiri itu udah menawarkan beberapa janji. Jadi aku nggak bisa menawarkan beberapa konsep karena harusnya bukan konsep tapi janji gitu loh. Yaitu adalah Forest City. Lalu nanti di dalam di pecahan dari Forest City itu sendiri ada Small City dan sebagainya, yang mana itu menjamin bahwasanya kota ini, yang kota IKN ini itu bisa tetap menjaga alamnya, yaitu adalah menjamin 75% dari areanya tetap menjadi hutan. Lalu Small City itu adalah konsepan-konsepan lain untuk menanggulangi banjir dan sebagainya lah. Cuma permasalahannya adalah apakah pemerintah mampu menjamin konsepan-konsepan ini bisa terlaksana gitu loh. Dan pertanyaanmu tadi adalah bagaimana cara merealisasikannya? Oke, cara merealisasikannya itu permasalahannya dari tahapan pertama juga ini kita mampu melihat nih. Ada satu permasalahan yang cukup sering dibahas di beberapa koran, salah satunya Tempo gitu. Itu adalah tentang pengadaan lahannya itu sendiri. Yang bermasalah di sini bukan hanya bukan pembangunannya, tapi justru pengadaan lahannya. Kalau pembangunannya, aku rasa IKN sudah memiliki konsepan yang cukup baik gitu loh. Cuma pengadaan lahan dan sebagainya itu yang sering jadi polemik karena masyarakat yang sudah ada di sana akan dipindah kemana dan jaminannya seperti apa atas tanah yang awalnya dimiliki. Dan membaca hal tersebut, kita harusnya bisa membuat kajian bagaimana pemerintah dalam melaksanakan tahap-tahapan selanjutnya itu harus lebih mengembalikan kepada masyarakat itu sendiri. Kalau di dalam penataan ke sebuah kota ataupun perancangan sebuah kota ataupun sebuah kawasan itu sendiri, kita harus menghadirkan masyarakat terlebih dahulu. Sedangkan aku melihat dari beberapa sumber itu sendiri, perancangan IKN ini memang sudah ada idenya terlebih dahulu dan keterlibatan masyarakat itu mengikuti. Bukan keterlibatan masyarakat itu di awal, seperti itu. Oh, jadi menurut Mas itu harusnya terlibatan masyarakat itu harusnya dari awal ya? Dari awal rencana. Oh iya. Oh mungkin terlibat juga dalam perencanaannya gitu mungkin Mas gimana? Kalau perencanaan kayaknya dari apa yang udah diketok palu nggak mungkin diubah. Cuma dari realisasi yang tersisa, bagaimana dari fasilitas-fasilitas yang akan diterima masyarakat dan sebagainya itu baiknya tetap dikembalikan baiknya untuk melakukan diskusi dengan masyarakat terlebih dahulu dan juga ataupun menjamin bahwasanya masyarakat yang digusur akan dikembalikan ke tempat dikembalikan haknya, entah itu sebagai rumah atau apapun itu. Cuma ya itu, kalau misalnya dari pembacaanku mengenai UU Perpres nomor 63 ya, Perpres 63 tahun 2022 itu posisinya itu di agak belakang tuh, di tahapan masalah hak tanah itu diselesaikan di tahapan ketiga, yaitu kalau misalnya kita lihat ada gap 10 tahun dari sekarang nih. Nah, terus habis itu yang untuk fasilitas-fasilitas lainnya itu starting di tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap-tahap selanjutnya. Dan kayak kalau nggak salah, yang fokusnya ke masyarakat yang awalnya hadir itu tidak di waktu dekat ini, tidak di tahap kedua maupun ketiga, kalau tidak salah gitu loh. Cuma itu tadi, bahwasanya kita punya 5 tahapan, cuma memastikan tiap-tiap tahapan itu bisa terlaksana, itu harus tugas bersama gitu loh. Mungkin aku juga mau ngomongin sedikit mengenai kesehatan ya. Kesehatan. Jadi kan tadi kita udah ngomongin mengenai dari sektor pembangunan dan juga dari ruangnya gitu kan. Sekarang tuh mungkin aku mau ngomongin mengenai kesehatannya gitu. Jadi aku mau memberitahu kepada kalian semua yang menonton.
Di tahapan awal IKN itu tuh adalah pembangunan infrastruktur utama seperti jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengelolaan limbah air, habis itu bandara dan juga banyak lagi. Nah, dan di mana juga di IKN itu kalau misalkan kalian lihat di berita itu sudah direncanakan akan dibangunnya 4 rumah sakit. Nah, di antaranya itu ada RS pusat dan 3-nya swasta, yaitu Hermina, Abdi Waluyo dan juga Mayapada. Nah, cuman sebelum kita bicarakan mengenai nakes dan calon nakes di IKN, aku ini mau tanya dulu gitu mengenai permasalahan nakesnya itu sebenarnya apa gitu. Sebelum kita akhirnya ngomongin gimana nanti nakesnya di IKN gitu. Mungkin ke Mbak Hana, aku mau nanya, kira-kira itu masalah nakes itu yang ada sekarang itu apa ya, Mbak? Kalau aku bisa langsung jawab ya. Kalau terkait masalah nakes tuh sebenarnya di sini tuh yang paling di highlight itu terkait ini penyebaran dari nakes itu sendiri di Indonesia. Jadi kan kita tahu sendiri kan kayak rumah sakit, puskesmas, klinik sebenarnya di Indonesia tuh terhitung banyak gitu. Nah tapi penyebarannya itu nggak semuanya dapat nakes yang sesuai gitu. Maksudnya kayak misalnya yang kalau di puskesmas dokternya biasa-biasa aja, yang di rumah sakit besar baru yang bagus. Padahal seharusnya kalau kita mau meratakan nakes-nakes dan istilahnya kayak standar buat rumah sakit itu sendiri atau puskesmas di Indonesia itu ya bisa diratakan kayak gitu loh. Jadi ya nggak cuma rumah sakit besar aja yang punya dokter atau bidan ataupun suster yang bagus gitu, yang perawatan bagus, tapi ya kalau bisa semuanya. Nah tapi balik lagi karena di Indonesia sendiri ya kan itu kan masalahnya kayak gitu. Karena apa? Karena ya itu pertama dokter tuh maunya punya feedback yang jelas setelah mereka melaksanakan S1-nya. S1-nya mereka kan udah lama nih, sekitar hampir 5 tahun. Beda sama kita yang paling 3,5 atau 4 tahun tuh udah selesai kayak gitu kan. Terus belum lagi mereka ditambah koas dan segala macam yang magang di rumah sakit dan lain-lain kayak gitu. Itu mereka totalnya tuh udah hampir 10 tahun kayak gitu. Terus kalau misalnya pasti mereka mikir kan, ya aku udah ngeluarin biaya banyak kayak gitu, tapi kayak ditaruh di tempat-tempat kecil yang dari pemerintah sendiri tuh nggak jelas kayak gitu loh, berapa gajinya atau apa gitu. Bahkan banyak dari mereka itu yang ke pelosok-pelosok cuma buat pengabdian masyarakat, yang dari mana biayanya itu rata-rata dari mereka sendiri kayak gitu, bukan dari pemerintah. Jadi pasti mereka jatuhnya kayak mikir ini nggak ada feedback buat aku kayak gitu. Jadi makanya kenapa pemerataan di nakes di Indonesia itu belum rata ya karena itu pemerintah juga nggak concern tentang kesejahteraan dari nakes-nakes itu sendiri. Terus berarti sebenarnya itu ketidakmerataan nakes sebenarnya mungkin kalau kita bisa lihat ya, mungkin itu kayak salah satu dampak dari ketidakmerataan pembangunan di Indonesia gitu ya. Karena pasti ya nakes itu jadinya kayak berpusat pada pastinya kota-kota yang udah terbangun gitu kan. Karena dari situ ya akhirnya lebih menjanjikan karena ketersediaan sarana prasarananya. Itu berarti ya, Mbak. Jadi kayak ya dari alat-alat rumah sakitnya sendiri, terus cost livingnya mereka dan segala macamnya, keamanan mereka sendiri tinggal di kota itu kayak gitu itu udah terjamin kan. Kalau di kota-kota besar itu jatuhnya lebih terjamin, bukan sepenuhnya terjamin tapi lebih terjamin daripada mereka ditaruh di pelosok-pelosok kayak gitu. Iya benar. Makanya kayak misal KKN ataupun itu sendiri itu banyak yang memilih tempatnya tuh ya bukan yang pelosok banget. Jadi kayak cuma di perbatasan aja ya gitu. Karena mereka ke kota nggak susah. Terus ya hitungannya sarana prasarananya lebih bagus daripada yang benar-benar di pelosok yang nggak ada internet, yang nggak ada transportasi bahkan kayak gitu kan. Kita lihat sendiri aja maksudnya kesehatan itu kan butuh yang kayak cepet satset gitu kan. Misal ada pasien gawat darurat dan segala macam, kalau nggak ada transportasi mereka mau dibawa pakai apa kayak. Terus mereka kalau nggak punya kayak handphone ataupun alat komunikasi kayak gitu, mereka mau manggil nakesnya kayak gimana kayak gitu. Yang dipikirin nakes itu kayak gitu. Jadi kalau nggak ada kayak gitu ya gimana, masa kalau di pelosok-pelosok kan mereka pasti harus ke rumah satu-satu kan. Nah itu dari nakesnya sendiri juga pasti capek lah. Apalagi tenaga kerjanya nggak sebanyak yang di kota kayak gitu. Mbak, aku mau menanggapi juga. Kan sebagaimana yang kita ketahui itu kan sebenarnya permasalahan nakes adalah ketidakmerataannya nakes ya kan. Dimana mostly itu kalau misalkan kalian mencari datanya itu ada data di BPS. Itu nakes-nakes itu pada berpusat di kota-kota besar dan dimana
salah satunya itu yang paling krusial adalah spesialis. Spesialis itu benar-benar hampir 50% itu dari Jakarta ya kan. Dan itu menciptakan suatu problem gitu. Nah, aku mau nanya sekarang ke Mbak, itu menurut Mbak bagaimana cara mengatasinya gitu dari ketidakmerataannya? Sebenarnya kalau mau diratakan itu juga balik ke nakesnya itu sendiri. Karena apa? Kan kalau mereka mau buka klinik ataupun mau buka apa ya namanya praktek, nah itu kan mereka kan juga atas dasar dari mereka sendiri kan. Karena kan mereka kan pasti memilih kan, misalnya aku mau praktek di sini gitu. Terus tapi kan mereka juga harus punya izin, harus ngurus segala macamnya. Nah, balik lagi, kenapa sih spesialis maunya yang di rumah sakit besar? Pertama, gajinya pasti jauh lebih besar. Kedua, pasien yang mereka istilah rawat atau mereka urus itu tuh jauh lebih meyakinkan dan uangnya banyak gitu loh. Kan mereka kan pasti kayak yang terpenting kesehatan gitu kan. Pokoknya aku harus sehat, mau bayar berapapun ya, yang penting aku bisa sehat, bisa hidup kayak gitu. Kalau yang di pelosok-pelosok mereka kan bergantung pada pemerintah kayak gitu loh. Pemerintah ngasih dana berapa, nah nakesnya tuh sesuaiin sama ya dari dana pemerintah itu. Kecuali kalau nakesnya berbaik hati gitu kan, mau kayak misal dana sendiri, biaya dari mereka pribadi kayak gitu. Nah, tapi kan kalau udah spesialis ya, apalagi spesialis ini kan istilahnya dari 10 tahun tadi itu mereka itu masih nambah sekolah ya. Jadi kayak mereka ngeluarin biaya lagi sendiri buat ngambil spesialis itu kayak gitu loh. Ya itu lagi kayak gak ada feedback baliknya lagi kan. Nah itu makanya pemerintah pun juga nggak seberapa concern kayak gitu. Mereka berfokusan pada rumah sakit besar, di fullkan semua spesialis itu ada. Tapi rumah sakit kecilnya itu nggak semuanya ada. Padahal seharusnya di setiap rumah sakit itu atau ya minimal ada di setiap puskesmas lah ada beberapa dokter selain dokter umum ataupun dokter gigi. Kenapa? Kalau aku ini ya ambil dari aku nggak tahu WHO apa ya. Itu di Indonesia sendiri itu tingkat kematian paling tinggi itu di jantung karena serangan jantung mendadak atau apa gitu. Ini correct me if I'm wrong, tapi pokoknya yang pertama itu adalah jantung. Dan pemerataan dari spesialis jantung ini sendiri itu sedikit. Mereka rata-rata di rumah sakit besar. Karena apa? Alatnya juga. Nah itu balik lagi. Alat-alat itu kan butuh listrik, butuh tempat yang memadai, steril enggaknya kayak gitu kan. Fasilitasnya harus bagus. Bukan diminta dari nakesnya, tapi memang nakesnya juga ada standar sendiri buat ngelakuin operasi itu ataupun ngelakuin praktek gitu kan. Apalagi jantung itu bukan organ yang sepele kayak gitu loh. Itu kan kayak nyawa buat kita gitu kan. Jadi kalau salah sedikit ataupun ada kesalahan dikit ya itu nanti nakesnya yang kena kan. Balik lagi kesejahteraan dari nakes itu sendiri nggak terlalu dipikirkan sama pemerintah. Mungkin dari nakes ini sendiri kan mereka kan juga punya keluarga yang harus dihidupi atau diri mereka sendiri kayak gitu loh. Kalau mereka kena masalah karena mereka kekurangan sarana dan prasarananya, kan yang disalahin juga nggak bisa nyalain pemerintah kan, karena kan yang bertanggung jawab istilahnya kalau udah lakukan operasi dan segala macam itu tuh udah ya mereka sendiri yang bertanggung jawab. Gitu sih. Kalau boleh nanya lagi Pak, misalkan nih kita ngomongin dokter spesialis gitu kan ataupun dokter-dokter gitu. Sebenarnya kan yang kita ketahui adalah ketika IKN dipindahkan itu berarti otomatis hampir 240.000 ASN kalau nggak salah, dan juga kayak menteri dan semacamnya itu benar-benar ya akhirnya pindah ke IKN gitu kan. Gimana ya sebenarnya kalau misalkan kita omongin dari segitu banyak orang itu pasti ada aja gitu yang memiliki suatu penyakit-penyakit dalam yang sekiranya itu membutuhkan spesialis gitu kan. Dan di situ sebenarnya yang aku lihat adalah dan aku tangkap adalah ketika seseorang nakes itu seorang dokter sudah mencapai tahap spesialis itu, aku rasa mereka itu sebenarnya sudah settle gitu. Maksudnya sudah settle, jadi mereka itu pasti sudah di umur di mana ya mereka itu sudah pasti berkeluarga, udah punya rumah atau punya hal-hal yang tidak memungkinkan gitu untuk mereka pindah gitu. Dan dari situ aku sebenarnya juga pengen nanya gitu ke Mbak, kira-kira hal apa gitu Pak, atau faktor apa yang bisa menjadi faktor penarik untuk nakes ya terutama dokter dan juga dokter spesialis untuk pindah IKN gitu Mbak? Kalau dari aku pasti ya, yang paling pasti yang pertama adalah kesejahteraan dari nakesnya itu sendiri. Kalau dari aku yang baca kemarin ya itu ada UU nomor 17 tahun 2023 ini baru aja disahin.
itu tuh dinilai sama para nakes ini itu nggak memberikan kepastian hukum sama tenaga kesehatan dan tenaga medis yang ada di Indonesia. Karena di situ ini aku sambil baca ya karena nggak seberapa hafal. Nah di pasal 462-nya itu berbunyi kalau setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Nah tuh dari situ aja kita udah kelihatan kan kalau misalnya nakes ini yang dipindahkan misalnya ke IKN gitu terus ngelakuin kesalahan kecil aja pasti mereka udah dapat pidana dong. Otomatis yang harusnya mereka di kota sebelumnya udah settle nih, udah kayak berjalan baik aja, terus dipindahkan, habis itu ternyata karena sarana dan prasarananya nggak memadai dan mereka dapat pidana kayak gitu, pasti mereka mikirnya kayak lah ngapain berarti kalau gitu aku pindah kan, padahal di kota sebelumnya aku udah settle kayak gitu, aku punya prasarana dan sarana yang bagus, fasilitasnya semua udah memadai kayak gitu. Dan bagi nakes kan pasti kayak win-win solution buat dia sendiri sama pasiennya. Karena pasiennya dapat fasilitas yang bagus, terus dari nakesnya sendiri juga punya fasilitas buat mengobati pasiennya yang bagus juga gitu. Oke, berarti kalau yang aku tangkap mungkin aku mau sekalian konfirmasi ke Mbak, berarti menurut Mbak solusinya itu adalah mesejahterakan nakes dan juga memberikan perlindungan hukum gitu ya Mbak pada nakesnya gitu ya. Oke, jadi karena tadi kita udah bahas dari secara dari pembangunan ruang dan juga kesehatan, mungkin aku sekarang mau ngebahas mengenai kemaritimannya gitu. Nah, sebelum aku mau bahas itu, aku mau memberitahu juga beberapa informasi sedikit. Nah, jadi itu ternyata luas daratan Indonesia itu adalah 1.913.578 km persegi. Nah, itu tuh luas wilayah daratannya, dan luas perairannya itu mencapai 6.063.341 km persegi. Nah, kalau dilihat ini kayak kira-kira hampir 2/3 total wilayah Indonesia itu merupakan wilayah perairan. Dan itu menjadikan Indonesia sebagai negara kemaritiman. Nah, aku merasa itu sebenarnya dengan perpindahan ibu kota ke IKN itu pemerintah ini ingin melakukan pembangunan kembali kayak budaya kemaritiman Indonesia gitu loh. Karena aku rasa kayak sebenarnya Indonesia itu dengan segitu banyak luasnya perairan tidak terlalu benar-benar memanfaatkan potensinya atau apa yang dia miliki sumber daya di kemaritimannya gitu. Dan dari situ sebenarnya aku mau nanya gitu langsung ke Mas Alex, kira-kira potensi kemaritiman apa sih yang ada di IKN atau Pulau Kalimantan sehingga kita itu tahu apa yang bisa diberdayakan dari potensi kemaritiman yang ada di sana. Oke, jadi kalau misalkan kita ngomong masalah potensi yang ada di Kalimantan ya, itu pertama sebenarnya kalau misalnya kita meninjau dari ALKI, jadi Indonesia itu punya ALKI itu adalah Alur Laut Kepulauan Indonesia. Jadi Indonesia setahu ya itu kita punya 3 gitu, yang dimana Pulau Kalimantan ini dia termasuk di ALKI 2 gitu, di antara Selat Lombok, Laut Sulawesi, sekitar situlah. Nah di situ ketika Kalimantan ini di posisi di ALKI 2 itu sebenarnya di Balikpapan itu ada yang namanya Pelabuhan Semayang kalau nggak salah, yang dimana statusnya yang pada sekarang ya karena masih belum berubah lah, itu dia masih ibaratnya pelabuhan lokal gitu. Nah ketika nanti dari Jakarta ya, dari Jakarta terus poros maritim berpindah ke IKN, yang dimana karena adanya ALKI 2 ini itu alur transportasi perdagangan terus juga perkapalan yang ada di Kalimantan itu bisa berubah. Jadi yang awalnya dari port lokal itu menjadi port internasional gitu. Nah ketika jadi port internasional nantinya otomatis ketika ada alur perdagangan, terus juga perkapalan, dan juga industri lainnya, itu kita nggak usah jauh-jauh sampai ke negara ketiga, misalkan Singapura gitu, tapi bisa langsung dari port internasional yang ada di IKN gitu misalkan. Terus kedua, Kalimantan kan juga ini ya, produsen oil and gas terbesar di Indonesia. Nah ketika dari Kalimantan ini juga menunjang adanya yang namanya SDA yang kita punya ini. Terus ketika dari teman-teman dari Bapak Ibu lah istilahnya yang punya pengusaha di sana, itu untuk transportasinya, perdagangannya itu lebih masif lagi gitu. Nah juga ketika nanti dari IKN, dari Kaltim itu membangun yang namanya port internasional, otomatis hubungan antara Kalimantan sama Sulawesi itu meningkat, dalam artian semakin dekat karena sudah menjadi port internasional gitu loh. Yang dimana ketika dari Kalimantan ke Sulawesi itu kan ibaratnya butuh kapal feri gitu. Nah otomatis
demand galangan itu meningkat. Jadi dalam artian permintaan dari perusahaan-perusahaan terkait kapal feri itu meningkat gitu. Karena ibaratnya ya hubungan antara Kalimantan sama Sulawesi itu semakin masif, ibaratnya gitu. Oh, berarti bisa memanfaat potensinya itu sebenarnya dari Alki 2-nya itu ya. Dan Alki Iya, itu sebenarnya. dimanfaatkan dari pelabuhan yang udah ada itu jadi pelabuhan internasional gitu ya. Nanti dampaknya bisa kemana-mana, misalnya demand untuk kapal feri yang meningkat tuh galangan. Habis itu untuk apa namanya mendekatkan apa? Efektivitas. Iya, aktivitasnya dari Kalimantan dan Sulawesi juga dan juga ya, lain-lainnya. Mungkin aku mau nanya ke saya selanjutnya ya Mas. Kalau dari segi keamanan maritim Indonesia ini, selama ini menurut Mas ini apakah sudah cukup baik dan kira-kira kalau diterapkan IKN itu tuh apa halangan dan rintangan yang bisa terjadi? Karena penggunaan IKN ini juga menantang relevansi pembangunan pertahanan yang selama ini berpusat di Pulau Jawa dan wilayah selatan Indonesia. Nah, kalau misalkan ngomongin pertahanan maritim secara luas ya, itu sebenarnya sudah cukup baik. Tapi kalau misalkan di lingkungan Kalimantan, terus juga dia di luar Jawa lah, ibaratnya di sekitar luar Jawa, itu kalau aku dari aspek keprofesianku di FTK itu sebenarnya masih cenderung kurang. Dalam artian sebenarnya ini ada hubungan sama Alki 2 yang dimana Indonesia punya 3 Alki gitu kan, Alki 1, 2, 3 gitu. Nah Alki 2 ini sebenarnya untuk kedalaman laut itu dia jauh lebih dalam daripada Alki 1 sama Alki 3 gitu. Nah seharusnya dari pemerintah ini bisa memanfaatkan potensi tersebut gitu loh. Misalkan dari aspek pertahanan itu yang dimana pemerintah Indonesia terus juga TNI AL itu punya semacam program yang dimana itu kita fokuskan ke dalam yang namanya kapal selam gitu. Jadi kan kapal kan ada banyak jenisnya kan. Nah, salah satu pertahanan yang bisa disokong oleh teman-teman di industri kemaritiman adalah dari kapal selamnya gitu. Nah cuman kondisinya sekarang galangan Indonesia itu kebanyakan untuk kapal selamnya itu masih beli dari luar. Itu jadi misalkan beli dari Rusia, terus dari Cina gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan pemerintah bisa untuk memanfaatkan potensi dari Alki 2-nya, terus juga bisa memanfaatkan dari galangan-galangan yang ada di Indonesia, dan juga melibatkan ini sih seharusnya juga melibatkan antara perguruan tinggi. Jadi setahu aku pun di lingkup kemaritiman itu dari mahasiswanya ada itu udah punya yang namanya Persatuan Himpunan Kemaritiman di Indonesia gitu. Nah setahu aku juga di tingkat dosen-dosennya itu juga punya gitu. Dan kemarin setahu aku juga sudah dari bapak ibu yang ada di tiap universitas institut ya, setahu aku yang di bidang kemaritiman itu juga sudah membuat sekitar tapi membuat semacam analisis terkait kebijakan kemaritiman yang nantinya akan berlaku di IKN gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari analisis kajiannya itu sebenarnya udah kalau misalkan dari segi rencananya dan segala macamnya itu hampir sama lah kayak yang diomongin sama Mas Fadil. Sebenarnya masih bagus gitu. Cuman apakah dari SDM-nya siap, terus juga kondisi galangannya siap sama sebenarnya sama kayak dari FKK tadi, dari Bahana tadi gitu. Sama karena kebanyakan kapal di Indonesia itu pun kalau misalkan kita melihat dari segi galangan kapal itu masih kalah jauh dengan negara-negara lain gitu. Oh berarti yang berarti dengan sebenarnya ini pertahanan yang di Jawa itu masih kurang. Udah bagus udah cukup bagus, tapi untuk di Alki 2-nya masih kurang ya kan. Dan dari situ akhirnya menurut Mas Alex itu bisa diberikan kayak solusi pembuatan kapal selam, karena Alki 2 lautnya itu cenderung lebih dalam gitu ya Mas. Dan dari pembuatan kapal selam itu dilibatkan galangan-galangan dan juga perguruan-perguruan tinggi gitu ya Mas berarti. Oke. Ini ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Dan juga pertanyaan terakhir. Sebagaimana kita ketahui ini ya kan Mas, di IKN ini kan ada perencanaan pembuatan pelabuhan ya kan. Yang beberapa pelabuhan mungkin ada perubahan juga pelabuhan dari lokal ke internasional. Dan itu dikarenakan memberikan potensi yang besar ya, sebagai yang kita tahu dan sudah kita bicarakan bagi sektor logistik dengan letak pelabuhan di Alki 2 ya kan. Nah menurut Mas ini apakah dari sisi teknologi dan manusia itu di bidang ekonomi dan pertahanan sudah siap untuk menghadapinya gitu? Kalau misalkan dari segi Teknologi dan juga manusianya. Nah sebenarnya kalau misalkan dari dua aspek teknologi itu emang pada zaman sekarang ya, itu kita di era digital yang dimana
di kapal pun itu juga sudah menerapkan yang namanya IoT sama teknologi AI sebenarnya. Nah, tapi untuk penerapan dari bukan penerapan ya, tapi lebih ketika kita narik dari akarnya, itu pun ketika dari mungkin aku sama teman-teman di FTK ya, itu juga kurang dimasifkan terkait yang namanya IoT di bidang industri perkapalan, terus juga terkait apa tadi AI yang ada di teknologi perkapalan gitu. Jadi ibaratnya sebenarnya perlu adanya kerjasama lebih lanjut ataupun ibaratnya apa ya, kita membentuk semacam bukan koalisi sih, tapi lebih apa ya, hubungan yang apa ya, jangka panjang. Dalam artian untuk kurikulum yang ada di teman-teman FTK sama kebutuhan yang sekarang ada di Indonesia itu harusnya saling berkorelasi gitu. Karena ibaratnya kalau misalnya kita emang ingin membangun IKN ataupun di Kalimantan sebagai poros maritim yang ada di Indonesia terlebih dahulu, bahkan sampai ke dunia, otomatis seharusnya kan banyak juga dari apa ya, teman-teman FTK itu yang ibaratnya akan berkontribusi di sana gitu. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena ibaratnya FTK yang ada di TS itu adalah fakultas teknologi kemaritiman tertua di Indonesia. Jadi seharusnya menurut saya pribadi itu pun ketika dari akarnya adalah untuk mencerdaskan dari teman-teman SDM mahasiswanya, terus juga diajarkan bagaimana teknologinya gitu. Ketika mereka udah lulus, mereka bisa untuk berkontribusi langsung di IKN-nya sendiri gitu. Karena kebanyakan dari teman-teman SDM di FTK itu memang banyak kerja di kalangan, memang iya gitu. Tapi untuk terkait kemelekannya mereka sendiri, terkait IoT, terus juga AI, terus juga terkait dari aspek yang lain itu masih cenderung cukup ya. Jadi ibaratnya masih belum terlalu baik lah sementara gitu. Oke. Jadi menurut Mas itu sebenarnya dari sisi manusia itu belum siap karena sebenarnya dari sisi manusia itu ibaratnya kayak belum cukup mempelajari mengenai kebutuhan-kebutuhan kapal seperti kayak kebutuhan-kebutuhan teknologinya seperti IoT dan juga AI-nya gitu ya Mas. Dan dari situ mungkin dibentuk suatu kayak koalisi ya tadi untuk ya merubah mungkin merubah silabusnya atau bukan silabus rencana belajarnya gimana agar lebih mempersiapkan manusianya itu untuk menghadapi potensi ini. Yeah. Mungkin yang tadi sekaligus pertanyaan yang terakhir dan juga sekaligus menutup sesi diskusi kita kali ini. Karena sebelum aku menutup, mungkin aku mau menyimpulkan juga mungkin dari sektornya dari pembangunan ruang itu mungkin menurut Mas Fadil itu misalkan saya salah mungkin Mas Fadil bisa masuk menarik itu adalah pemerintah itu harus tetap melakukan pembangunan itu pemerintah harus melakukan pembangunan benar-benar berdasarkan konsepan yang sudah dibuat. Kayak misalkan yang tadi itu pembangunan IKN itu harus benar-benar tidak lebih maksudnya wilayah yang dipakai itu harus 25% aja gitu. Dari sisa itu 25% itu harus tetap kawasan hijau gitu. Dan juga mungkin untuk sektor kesehatan itu mungkin diberikan kesejahteraan lebih kepada nakes dan juga perlindungan hukum untuk nakes. Dan juga mungkin untuk Mas Alex dari FTK itu adalah memanfaatkan potensi dari ALPI itu dan juga mempersiapkan teknologinya dan juga manusianya dengan melibatkan perguruan tinggi gitu. Jadi mungkin menurut aku itu kesimpulannya itu. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Semoga ini diskusi dapat bermanfaat dan memberikan suatu insight untuk kalian yang menonton. Terima kasih.